menyebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia atau kita mengenalnya MUI menolak kedatangan utusan khusus Amerika Serikat Jessica Stern yang akan membawa isu hak asasi LGBTQ+. Walah, MUI ini belum apa-apa kok ia sudah ditolak. AS menyebutkan Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah serta perwakilan masyarakat sipil, bukan hanya Indonesia saja, tetapi juga Vietnam dan Filipina. LGBTQI+ merupakan kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, intersex. Dan tanda plus mewakili orang yang tidak mengidentifikasi gender atau orientasi seksual. Ibaratnya, orang-orang dengan orientasi seks yang tidak seperti kita pada umumnya. Apakah kita sebaiknya menerima atau menolak mereka? Mari kita obrolkan di Ompen, Opini dan Beni pada pagi ini. Saya itu bingung dengan yang disampaikan ke MUI. Kok belum apa-apa sudah ditolak? Ya karena melihat atau mengambil sudut pandangnya dari sisi biasanya. Asal negatif ya ditolak. Semestinya sebagai lembaga yang mendaku berisi kalangan ulama justru mestinya bersikap bijak. Tetapi perlu saya tegaskan. Dulu nih, biar tidak salah paham, saya menolak jelas-jelas LGBTQ, sama sekali tidak mendukungnya. Tetapi saya bersimpati pada orang-orang yang memiliki atau masuk di kelompok itu. Saya prihatin dan sedih sebenarnya. Karena secara pribadi, saya menganggap itu bukan sifat yang semestinya. Tetapi penolakan saya bukan untuk menghakimi. Saya lebih fokus bagaimana upaya kita sebagai masyarakat membantu mereka kembali atau bisa seperti seutuhnya manusia. Idealnya, rencana utusan khusus itu tetap diterima dengan baik. Justru jika kita menerima kedatangannya, ingat loh, yang diterima kedatangannya gagasannya, maka kita bisa melakukan diskusi, dialog, berdebat dengan nalar dan logika yang benar. Dengan bertemu, maka kita bisa menyampaikan apa argumen serta alasan kita. Sekalian dijelaskan mengapa agama, budaya, maupun hukum kita tidak bisa mengakui LGBTQ. Kalau asal ditolak, mereka kan jadi tidak tahu apa argumen Indonesia atas penolakan LGBTQ. Bukankah sesuatu kalau belum apa-apa ditolak, malah rawan menyusup diam-diam. Kita bakal malah sulit mengantisipasinya. Justru dengan berkomunikasi langsung, mereka bisa tahu apa dasar-dasar penolakan Indonesia atas LGBTQ. Mereka itu orang luar, jadi tidak akan memaksakan diri agar kita menerima begitu saja. Jessica Stern, utusan khusus Amerika, itu berencana datang tanggal 7 sampai dengan 9 Desember ke Indonesia. Dalam rilisnya yang didatangi Pak Anwar Abbas, MUI berdalih kedatangan Jessica dapat merusak nilai luhur agama dan budaya. Dalam rilis MUI ditulis, sebagai bangsa yang beragama dan beradab, kita disuruh untuk menghormati tamu. Tapi kita juga tidak bisa menerima tamu yang tujuannya datang ke sini adalah untuk merusak dan mengacak-acak nilai-nilai luhur dan agama serta budaya bangsa kita. Pak Anwar Abbas jenengan levelnya ulama, ustadz, mbok dipikirkan dulu. Kalau mau berbicara, itu surat penolakan kok malah tidak menunjukkan bahwa kita itu tidak beragama dan berbudaya. Malu saya membaca statement Pak Abbas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kembali ke soal rencana kedatangan utusan LGBTQ dari Amerika Serikat ya, Jessica Stein atau siapa gitu ya. Seperti yang kuprediksi beberapa waktu yang lalu, akan ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip memberikan dukungan kunjungan itu ke Indonesia. Meskipun kemarin sudah aku ulas ya, bagaimana pandangan tokoh-tokoh agama atau ormas-ormas keagamaan yang pada intinya menolak kedatangan utusan LGBTQ ke Indonesia karena dianggap mengancam nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai moral. Tetapi ya kembali lagi, seperti yang kuprediksi, akan selalu ada pihak yang tidak setuju utusan LGBTQ ke Indonesia itu dibatalkan. Kali ini seperti video yang kutampilkan tadi dari Siwo TV ya. Biasalah, kalau Siwo TV ini role modelnya atau arah atau misinya itu ya hampir-hampir sama dengan Cokro TV ya. Asal itu yang bersuara itu dalam tanda kutip ada istilah-istilah keislaman begitu ya, selalu saja ditolak. Kali ini Siwo TV melalui Om Ben ya, menyayangkan penolakan yang dilakukan oleh MUI atas rencana kedatangan utusan LGBTQ ke Indonesia. Dengan segala argumentasinya, harusnya sebagai tamu menerima agar bisa berdiskusi. Jadi sekali lagi, kalau Siwo TV, Cokro TV itu pokoknya asal jangan suaranya MUI begitu aja. Apapun yang disampaikan MUI itu pasti akan ditentangnya. Lebih sering ditentangnya lah, kalau bilang pasti juga gak tepat. Jadi kali ini Siwo TV menunjukkan sikapnya ya, bahwa mereka menyayangkan penolakan yang dilakukan oleh MUI. Dan menurutku ini juga nggak tepat ya. Yang akan kedatangan utusan itu pemerintah Indonesia. MUI dan beberapa ormas lainnya itu hanya bersuara, menyampaikan aspirasinya, yaitu menolak kedatangan utusan LGBTQ. Kalau mau protes jangan ke MUI, protesnya ya ke pemerintah Indonesia sana. Kalau mau memberikan dukungan ya ke Duta Besar AS sana. Dengan dalih harusnya berdialog di Indonesia. Kayak orang memahami geopolitik aja. Memangnya siapa yang lebih dominan dalam kancah politik internasional, Amerika Serikat ataukah Indonesia? Tetapi sekali lagi ya, kalau mau memberikan dukungan kedatangan LGBTQ, ya sampaikan ke pemerintah Indonesia. Jangan kritiknya ke MUI gitu loh. Lucu ini. Dan ternyata berdasarkan berita yang ada ya, yang sudah beredar, Duta Besar Amerika Serikat yang ada di Indonesia telah secara resmi menyatakan ya, setelah mereka melakukan dialog dengan mitra pemerintah Indonesia dengan berbagai pihak, mereka memutuskan untuk membatalkan kunjungan tersebut. Tuh dengerin tuh Siwo TV tuh. Jadi kunjungan itu batal setelah Duta Amerika Serikat berdiskusi dengan beberapa pihak dari pemerintah Indonesia. Jadi jangan kok MUI menyuarakan aspirasinya, Muhammadiyah menyuarakan aspirasinya, Siwo TV nentangnya ke MUI, nentangnya ke Muhammadiyah.
salah sasaran, salah arah. Memang kalau aku lihat ya, sekali lagi pihak-pihak kayak Siwa TV, kayak Cokro TV, itu asal ada istilah-istilah Islam begitu, mereka akan selalu dalam tanda kutip melakukan penentangan. Asal beda begitu ya. Contoh kemarin ketika ada info beredar ya di daerah pengungsi gempa Cianjur ya, ada satu isu bahwa di situ ada tenda sakinah begitu, yang katanya untuk tempat menyalurkan hasrat seksual suami istri. Isunya itu dikasih nama tenda sakinah. Begitu mendengar nama tenda sakinah, itu si Alifur Rahman itu, anggota dari Siwa TV itu langsung mentertawakannya ya, menentang habis-habisan dengan segala argumentasinya. Coba kalau saat itu dikasih nama Billy Asmara begitu, mereka akan diam kok, nggak akan melakukan tentangannya ya. Jadi kalau istilah-istilah keislaman langsung ditentang. Coba Billy Asmara pasti nggak ditentang. Dan ternyata ketika habis-habisan menentang, mentertawakan, ternyata isu tenda sakinah itu tidak benar. Itu sebenarnya tenda diperuntukkan untuk ibu-ibu yang akan menyusui anaknya yang masih balita begitu, laktasi begitu. Dan itu biasa saja di berbagai instansi pemerintah, kayak di pengadilan-pengadilan itu ya, selalu ada ruangan khusus ibu menyusui gitu loh. Itu aja teman-teman. Jadi Siwa TV ini hampir sama dengan Cokro TV, asal beda dan alergi terhadap isu-isu keislaman. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, karena yang namanya hubungan seksual gitu ya, saya pikir nggak bisa dilakukan di situasi yang kayak gitu, apalagi di dalam tenda yang ya, tenda gimana sih tenda gitu ya, bisa kelihatan dari luar gitu kan, dan nggak bisa bersuara-suara aneh di dalam, misalkan nggak bisa nyanyi misalkan.